Shalom jemaat Yesus serdam yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudaraku? Saya Kenan percaya kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Karena Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Pada saat ini kita mau beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah, memiliki Bapa yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang membawa hati kami. Kami membawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya, kita menaikkan pujian dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah
Tiada yang lain ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya. Mari bawa hatimu. Terima kasih Tuhan. Dahsyat perbuatan Selamanya kami dalam menyembah. hidupku. Kaulah yang Hanya Kau Allah yang ku sembah. terima kasih. Tiada yang lain ya Hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab Kaulah yang kekal ya Kau Bapa. layak disembah. Kaulah yang tetap ya Tuhan. Terima kasih. Bumi boleh bergoncang, Terima tapi kasih. kerajaanmu tetap. Sebab itu aku bersyukur ya Tuhan. Aku bersyukur. Terima kasih, Ku agungkan namamu, Terima kasih, Allah pencipta segalanya. Kaulah perisaiku, Kaulah batu karang yang teguh. Rabaya, rabaya, Kaulah sate. kekuatanku, Ku menyembah. benteng pertahanan. Selamanya kami menyembah. Terima kasih Kau hadir di hidupku. Terima kasih. Terima kasih Kau sertaiku selalu. Oh, Tuhan, hanya Kau yang memahamiku. sering kami berubah. Kau tetap setia. Selalu cukup bersamamu, Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera menjadi bagianku, Yesus. Kaulah yang kekal, Kaulah yang kekal. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Yesus, pengagungan hanya bagimu, pujian yang terbaik hanya bagimu ya Tuhan, nada-nada yang indah hanya bagimu ya Bapa. Aku tenang bersamamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji namamu Yesus. Biarlah seluruh bumi sujud menyembahmu ya Tuhan. Layaklah segala bangsa menyembahmu. Engkau hidup. Engkau hidup ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Holy, holy, kudus namamu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja yang kami agungkan ya Tuhan. Raja yang Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi
kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah Kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan kemuliaan-Mu ada di negara kami ini ya Bapa. Tuhan, sementara kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan, sebab Engkaulah perisai dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan
Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang indah yang kau berikan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah secara online Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu terus menyertai kami ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Bapa, singkapkan firman-Mu buat kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami berjalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berikanlah kami hikmat, pewahyuan dan penerangan daripada-Mu. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Biar hari-hari ini Engkau terus menguatkan kami, memberikan kami stamina tubuh yang sehat, stamina tubuh yang kuat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang menghindarkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit atau apapun juga ya Tuhan. Yang menghalang-halangi kami untuk fokus padamu ya Allah. Dan biarlah hati kami, mata kami tertuju hanya kepadamu saja ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabarnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Salam sejahtera selalu dan saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu saudara. Amin. Nah, pada hari ini kita lanjutkan lagi firman Tuhan yang kita sudah belajar selama bulan ini, yaitu kuasa perkataan. Pada bagian yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama mengenai kuasa perkataan yang benar, yang akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar, yang akan kita peroleh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat saudara dari minggu-minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kuasa-kuasa perkataan itu yang salah, yang seringkali kita katakan atau bersungut-sungut di depan Tuhan, itu mendatangkan akibat yang buruk dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan itu bisa juga berakibat buruk dalam kehidupan kita. Dan kita belajar bersama-sama dari apa yang pernah bangsa Israel pernah alami waktu zaman perjanjian lama, saudara. Nah, kita lanjutkan lagi, saudara ya. Pada saat ini kita akan lihat bagaimana Musa mengutus 12 orang pengintai yang terdiri dari 12 suku ya, dari bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Itu saudara bisa baca di Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan 20. Nah, di situ dikatakan Musa memberi perintah untuk mengintai Kanaan, negeri yang akan menjadi tujuan untuk didiami oleh bangsa Israel. Karena Musa tahu pasti bahwa bangsa Israel ini harus mencapai tujuan dari janji Tuhan. Pengendapan janji Tuhan dalam kehidupan mereka untuk dapat masuk dalam tanah perjanjian, saudara. Supaya jangan sampai ini kita ketinggalan, bangsa Israel ketinggalan atau bangsa Israel tidak mampu masuk ke sana, saudara. Nah, karena itulah Musa mengutus 12 orang pengintai ini yang terdiri dari 12 suku Israel, saudara. Nah, ingat saudara, kalau janji Tuhan yang Tuhan pasti berikan itu kepada kita semua, apalagi kepada bangsa Israel, umat pilihannya, ya, itu Tuhan pasti genapi asal ya yang menerimanya janji ini juga harus percaya dan beriman kepada Tuhan untuk meraih janji Tuhan tersebut. Jangan sampai meragukannya, jangan sampai tidak percaya, saudara. Nah, apa saja yang Musa perintahkan? Tugas Musa kepada 12 pengintai ini yaitu untuk melihat bangsa yang mendiami itu kuat-kuat atau lemah-lemah, saudara ya. Itu saudara bisa baca nanti di firman Tuhannya. Lalu juga dikatakan supaya melihat jumlahnya banyak atau sedikit. Lalu bagaimana dengan negerinya? Apakah negerinya itu baik atau buruk? Lalu kota-kota yang mereka tempati itu ya dalam keadaan tempat terbuka ataukah berkubu? Apa itu maksudnya berkubu? Berkubu itu maksudnya apakah kota itu ada benteng-bentengnya enggak, tembok-tembok yang besar sekali, saudara ya. Lalu bagaimana keadaan tanahnya? Ya, apakah subur-subur ya? Dan bagaimana apakah penuh dengan pohon-pohonan atau padang gurun, saudara, atau tandus, saudara ya. Nah, itu tugas yang harus dilakukan oleh 12 pengintai ini yang ditugasi oleh Musa supaya mereka melihat keadaan negeri akan mereka tuju dan keadaannya supaya mereka siap waktu masuk ke sana. Namun di samping itu ada pesan Musa juga kepada 12 pengintai ini supaya setelah waktu mereka melihat keadaan negeri tersebut, orang-orangnya, suasananya bagaimana, mereka harus menambahkan atau tabah hati ya saudara ya, tabah hati melihat keadaan di sana. Jangan sampai ragu, jangan sampai nggak percaya, jangan sampai takut dan segala macam, saudara. Harus menguatkan hati mereka semua ya.
Lalu juga diminta untuk bawakan sedikit hasil dari negeri tersebut. Itu tugas dan pesan-pesan dari Musa kepada 12 pengintai ini. Lalu kita lihat lagi saudara, hasil pengamatan atau pengintaian observasi dari 12 pengintai ini, kita bisa baca di Bilangan 13 ayat 26 sampai dengan 29 ya. Mereka sudah datang ke sana selama 40 hari di sana dan mereka mengamati apa saja yang terjadi, keadaan tanahnya, keadaan negerinya, keadaan orang-orangnya gitu saudara ya. Dan hasil pengamatannya adalah sebagai berikut saudara. Oh, ternyata di sana itu negerinya benar-benar berlimpah susu dan madunya seperti janji Tuhan saudara ya buat bangsa Israel. Lalu kemudian juga mereka mengamati ternyata orang yang tinggal di sana bangsanya itu kuat-kuat ya, bahkan dikatakan keturunan enak. Nah, lalu kemudian juga dikatakan kota-kotanya berkubu. Berkubu tuh ada benteng-bentengnya sudah dan sangat-sangat besar ya. Lalu juga nggak lupa pesan Musa, mereka membawa juga hasil buah-buahan dari sana. Nah dikatakan itu mereka memetik satu ranteng anggur yang begitu berat sekali sampai harus dipikul oleh 2 orang saudara. Nah itu menunjukkan bahwa tanah di sana atau di tanah perjanjian tersebut sangat-sangat subur, sangat-sangat makmur saudara. Itulah yang akan diberikan kepada bangsa Israel, umat Israel. Tapi kemudian tidak hanya pengamatan saja yang mereka lakukan, gitu ya saudara ya. Kita lihat lagi bahwa kemudian 10 pengintai ini, dari 12 pengintai, 10 pengintai ini membuat kesimpulannya sendiri. Ya, mempunyai pemikirannya sendiri gitu ya. Dari apa yang mereka amati, mereka lihat, mereka cerna semua, kemudian gitu ya. Kita lihat di Bilangan 13:31 sampai 33 ya. Lalu mereka membuat pernyataan-pernyataan yang negatif saudara. Yang gak sesuai dengan janji Tuhan. Gak sesuai dengan rencana Tuhan buat bangsa Israel. Lalu mereka memulai mengucapkan kata-kata yang pesimis. Kata-kata yang kayaknya melemahkan hati dan iman orang-orang yang mendengarkannya. Ya, apa saja dikatakannya. Di ayat 31 dikatakan kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Wah, kok tahu lebih kuat dari mana saudara ya? Padahal Tuhan sudah mempersiapkan mereka dengan sungguh-sungguh. Iman mereka, mental mereka untuk bisa maju. Dan sangat semangat yang dari Tuhan buat mereka. Tetapi waktu mereka melihat, mereka lupa pesan Musa untuk tabah hati gitu saudara. Untuk menguatkan hati. Tetapi mereka malah lemah imannya. Mereka berkata, bangsa itu lebih kuat, kita nggak bisa maju, kita pasti kalah gitu saudara ya. Lalu kemudian di ayat 32 dikatakan, negeri yang telah kami lalu itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Waduh, serem amat saudara ya. Negeri yang memakan penduduknya sendiri. Negeri yang seperti apa itu? Ya, sampai orang-orang tinggal di sana itu matikah di sana atau apa penduduknya ngadibang saling memakan satu sama lain atau bagaimana saudara? Itu membuat suatu berita yang sangat mengerikan yang belum tentu benar saudara. Dan itu hanya mereka rekayasa sendiri saudara. Reka-reka sendiri, pikir-pikir sendiri saudara. Menghayal-hayal sendiri. Akhirnya lalu mereka berkata-kata yang tidak benar ya. Kata-kata dusta ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi perawakannya. Waduh, mereka melihat dari kejauhan, saudara. Nah, ada survei mengatakan, wah memang mereka itu orang-orang raksasa dan segala macam. Tapi kemudian setelah diselidiki lagi, saudara, mereka itu ya rata-rata seperti kebanyakan orang-orang di Timur Tengah. Pada masa itu saudara ya, perawakannya segala macam. Hanya karena mental mereka sudah ciut, mereka sudah lemah. Akhirnya mereka melihat bahwa mereka itu lebih besar gitu ya. Mereka itu raksasa semuanya gitu. Tinggi perawakannya. Waduh, luar biasa saudara. Karena mental mereka, semangat mereka sudah kalah duluan sebelum berperang. Lalu juga di ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat sendiri diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Apakah mereka waktu survei itu atau mengamat-ngamat itu sempat bertanya kepada orang-orang sana gitu ya. Kok tahu bahwa kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami.
Kok bisa tahu pendapat mereka terhadap bangsa Israel? Oh, bangsa Israel seperti belalang. Rasanya nggak masuk akal, saudara ya. Mereka sudah membuat kesimpulan yang salah dari pikiran mereka sendiri, pendapat mereka sendiri. Nah, ini kalau kita lihat hasil pengamatan atau survei dari 10 pengintai ini terlalu cepat menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan mereka. Ya, sesuai dengan pemahaman mereka sendiri atau logika mereka sendiri, saudara. Kesimpulan yang mereka buat itu benar-benar mereka buat, tapi sayangnya itu nggak sejalan dengan pikirannya Allah, nggak sejalan dengan rencana Tuhan buat mereka. Padahal Tuhan sudah punya rencana untuk mereka memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Tetapi dari hasil pengamatan 10 pengintai ini, responnya mereka itu negatif, saudara. Ya, seringkali janji Tuhan, rencana Tuhan, sesuatu yang di luar nalar kita atau pemahaman manusia. Kalau kita mencoba untuk memahaminya dengan nalar manusia, ya akhirnya nggak pernah ketemu, saudara. Tak janji Tuhan memang kadang-kadang di luar pikirannya kita. Ya, oh, kok suruh begini, suruh nyebrang Laut Merah. Ah, gimana ini caranya? Ini Laut Merah kita bisa tenggelam, tapi ternyata Tuhan bisa buat mujizat di tengah-tengah halangan rintangan yang ada, saudara. Kita juga tidak tahu bagaimana janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita menerima janji Tuhan mungkin ada sesuatu yang gak masuk akal, gak masuk logika kita. Tetapi kita percaya, kita pegang itu, saudara, walaupun belum melihat. Walaupun rasanya mustahil, tapi kita percaya janji ini pasti Tuhan genapi, maka itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat respon dari bangsa Israel, mereka berespon yang salah. Mereka berpikir dengan nalar manusia mereka dan mereka lupa janji Tuhan buat mereka. Mereka bisa memperoleh tanah perjanjian tersebut. Mereka bisa masuk tanah Kanaan tersebut. Tetapi karena mereka melihat, hati mereka sudah ciut duluan, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita harus belajar percaya dengan iman, ya, belajar untuk melihat seperti Allah melihat, dan belajar bertindak seperti yang Allah perintahkan. Jangan semau-mau kita, gitu, saudara. Kalau Allah belum perintahkan, jangan lakukan. Itu namanya nekat, saudara, ya. Lalu kemudian juga kalau Allah tidak berjanji sesuatu, jangan kita berbuat-buat sendiri, gitu ya. Seperti Allah berjanji sama kita, padahal Allah belum ngomong apa-apa sama kita. Nah, kita harus imani apa yang kita dengar dari Tuhan. Kita imani, kita percayai apa yang Allah janjikan buat kita. Apa yang Allah firmankan buat kita. Ya. Lalu kita juga belajar melihat. Melihat bukan dengan mata manusia kita. Ya, kita melihat dengan kasat mata atau secara fisik, tetapi kita harus belajar melihat seperti Allah melihat. Makanya untuk melihat hal-hal yang di luar fisik ini, saudara, kita perlu banyak berdoa, perlu banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita tahu dan mengenal apa yang hendak Allah tuju sebenarnya, yang menjadi fokus dari tujuan Tuhan. Kalau misalnya Allah bilang bisa, ya pasti bisa, saudara. Ya. Kalau Allah bilang pasti sembuh, bisa sembuh, ya pasti sembuh, saudara. Dan kalau Allah bilang jadi, ya pasti jadi. Jadi nggak setengah-setengah, saudara. Ini yang harus kita percayai, ini yang harus kita imani, ya, dalam kehidupan kita. Belajar untuk melihat dengan kacamatanya Tuhan atau matanya Tuhan, saudara. Jangan melihat dengan fisik jasmani saja, apa yang kita lihat secara fisik. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana respon dari umat Israel setelah mereka mendengar pendapat atau kesimpulan pernyataan-pernyataan dari 10 pengintai ini, saudara, ya. Kita lihat slide berikutnya, di situ dikatakan bahwa setelah mereka mendengar, wah, ini kalau kita lihat di bilangan 14 ayat 2 sampai dengan 4, saudara, ya. Mereka mulai bersungut-sungut atas perkataan dari 10 pengintai yang Musa kirim, ya. Di ayat 2 dikatakan, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu mereka sudah mulai nyalinya lemah, ya. Nyalinya mulai nggak ada, saudara. Langsung berpikir, aduh kita bakal mati deh di padang gurun ini. Aduh kita bakal mati deh, gitu ya. Mendingan
kita mati aja di Mesir lebih baik lah gitu. Seperti itu pendapat mereka. Itu suatu sungut-sungut yang benar-benar menghina Tuhan, saudara. Menghina rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, seperti kalau misalnya Tuhan ingin memberikan kita sesuatu, lalu bilang, saya nggak percaya Tuhan berikan sesuatu buat saya. Nah, seperti kita meremehkan Tuhan. Kita seperti meremehkan janji Tuhan, saudara. Sepertinya Tuhan itu tidak ada buat kita, saudara ya. Nah, kemudian juga di ayat 3 dikatakan, Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Belum kejadian sudah ngomong yang jelek-jelek, saudara. Belum kejadian, saudara, mereka akan tewas segala macam. Tapi sudah ngomong mereka bakal tewas lah, aduh. Istri mereka, anak-anak mereka jadi tawanan lah. Aduh, benar-benar saudara. Ini kata-kata negatif yang keluar dari perkataan atau mulutnya umat Israel pada saat itu. Lalu di ayat 4 dikatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Wah, ini lebih lagi saudara. Sudah tanah Kanaan di depan mata, tanah perjanjian di depan mata. Tapi bilang, ya udah balik aja lah. Kita cari penggantinya, cari pemimpin baru buat kita untuk memimpin kita pulang ke Mesir. Mereka berpikir Mesir itu lebih baik. Mereka lupa bahwa mereka itu setengah mati atau ya udah hampir mati lah diperbudak di Mesir, saudara. Ya, bahkan mereka sudah mengerang sama Tuhan waktu mereka masih di Mesir untuk dibebaskan dari perbudakan itu. Tuhan jawab, Tuhan berikan janjinya buat mereka, tapi mereka nggak dengar, saudara. Ya. Dan mereka saat ini udah mau masuk tanah perjanjian tersebut karena mendengar hal-hal yang pesimis, kalimat-kalimat pesimis, kalimat-kalimat negatif, pernyataan-pernyataan atau kesimpulan-kesimpulan yang salah, akhirnya membuat mereka juga lemah imannya, saudara. Nah, di sini kita belajar, saudara ya, mereka secara fisik mereka mendengar dari 10 pengintai, padahal Musa sudah berpesan loh kepada 10 pengintai ini atau 12 pengintai ini ya. Waktu mereka melihat tanah perjanjian, mereka harus tabah hatinya. Artinya apa? Kuatkan hatimu ya. Mungkin kita melihat keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan. Jangan lalu ciut, jangan lalu lemah imanmu, jangan lalu bersungut-sungut, ngedumel, marah-marah sama Tuhan. Tetapi kita harus lebih baik bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan genapi, saudara. Dia tidak pernah ingkar janji buat kita, saudara ya. Nah, kalau apa yang sudah Tuhan nyatakan buat kita, itu adalah kebenaran buat kita yang harus kita raih. Jangan pikir, aduh semuanya mau serba mudah, serba enak, serba gampang. Nggak perlu susah-susah lagi lah, gitu, saudara. Ya. Namanya kita ini manusia, Tuhan sedang ajar kita menjadi manusia rohani yang kuat imannya, kuat mentalnya, menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada di depan kita, saudara. Karena Tuhan tahu keadaan dunia ini semakin lama semakin buruk. Ya, keadaan orang-orangnya dan segala macam. Dan kita untuk bisa kuat di tengah-tengah itu, Tuhan sedang gojlok kita, didik kita, ajar kita. Bukan menjadi manusia yang gampangan, manusia yang lemah, ya. Hanya maunya enak semuanya, langsung dapat yang berkat, langsung turun hujan uang, saudara ya. Sembuh, langsung sembuh, saudara ya. Dan segala macamnya, semuanya mau serba mudah, serba enak, ya. Kerjaan nggak ada mau yang susah-susah, yang gampang, pokoknya gampang, tapi hasilnya berlimpah-limpah. Wah, ini manusia-manusia gampangan, saudara. Ya, kita belajar oleh Tuhan, Tuhan sedang didik kita untuk menjadi manusia rohani yang kuat iman, kuat mentalnya dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajar umatnya, saudara. Termasuk kita juga, saudara ya. Nah, lalu kita sekarang bandingkan dari reaksi dan perkataan ada 2 orang yang masih ada sisa. Tadi kan 12 orang, saudara ya. 10 pengintai ini responnya negatif. 10 orang ini responnya atau kesimpulan yang mereka buat ini sudah buat kesimpulan sendiri yang salah dari pemahaman mereka sendiri. Lalu bagaimana pernyataan dari 2 orang yang masih ada saat itu, yaitu Kaleb dan Yosua. Kalau saudara bisa lihat di Bilangan 13 ayat 30, lalu juga Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9. Di situ dikatakan kita akan maju
dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Waduh, ini sungguh-sungguh kata-kata iman saudara. Ya, karena apa? Karena Kaleb dan Yosua ini pegang janji Tuhan. Dia terima janji Tuhan saudara ya. Dia dengar janji Tuhan ini. Jadi dia percaya bahwa tanah ini akan diberikan buat mereka. Walaupun ada rintangan, tantangan di depan ya saudara ya. Tetap bisa maju, tetap bisa berhasil mengalahkannya dan bisa merebut tanah perjanjian itu dan diam di situ saudara. Lalu juga di ayat 7 dikatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Ini benar. Memang benar-benar negeri itu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Contohnya tadi sudah saya sebutkan mereka membawa pulang tuh hasil buah-buahan dari tanah tersebut, negeri tersebut saudara. Bahkan mereka membawa satu renteng tandan anggur itu yang besar sekali yang nggak bisa dibawa oleh satu orang. Harus dipikul oleh 2 orang saudara. Itu menunjukkan bahwa tanah ini begitu suburnya, tanah ini begitu makmurnya saudara. Dikatakan Tuhan membawa kita masuk negeri itu memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Memang benar saudara. Jadi bukan kata-kata dusta, ya. Bukan kata-kata kata-kata yang hanya menghibur-hibur diri sendiri, bukan, tapi benar-benar kenyataan yang ada yang mereka lihat itulah yang terjadi saudara ya. Bahwa negeri ini benar-benar subur seperti janji Tuhan buat umatnya saudara. Nah, kemudian juga di ayat 9 karena mereka mulai melihat respon dari orang-orang Israel pada saat itu, maka Kaleb dan Yosua ini benar-benar wanti-wanti kepada mereka. Ya, jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Mereka tahu pasti Tuhan itu menyertai mereka. Janganlah takut kepada mereka. Nah, ini yang harus kita pelajari saudara dari sikap dan respon dari Yosua dan Kaleb ya. Saat ini kalau kita lihat memang di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini wabah pandemi ini sudah melanda kemana-mana saudara ya. Dan ini bisa membuat orang jadi takut, orang jadi stres, orang jadi pusing, khawatir dan segala macam. Kita belajar untuk jangan melihat keadaan-keadaan ini saudara ya. Yang sedang kacau ini membuat kita jadi tambah stres, tambah takut, tambah khawatir. Bahkan ketakutan atau khawatir yang berlebih-lebihan saudara. Ya memang itu kenyataan yang ada saat ini. Tetapi kita harus belajar melihat dengan kacamatanya Tuhan, melihat dengan pandangannya Tuhan. Jangan mengeluarkan lagi kata-kata negatif, aduh seperti cilakalah gua gitu ya. Atau matilah aku gitu ya. Waduh ini keadaan sekarang ini PPKM, aduh kita tambah susah nih perekonomian gimana ya, aduh kita tambah miskin lah. Nah itu kata-kata negatif yang keluar karena melihat situasi keadaan secara fisik. Ya, secara kasat mata kita melihatnya seperti itu. Tapi kita harus berkata sebenarnya mulai kita memperkatakan hal-hal yang baik saudara. Yang saya pasti diberkati. Walaupun keadaan seperti ini Tuhan pasti tetap melindungi saya. Tuhan memelihara saya dan keluargaku. Ya, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidupku. Tidak akan kekurangan aku. Gitu ya. Dan Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupanku. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan berikan buat kita semua. Nah itu kata-kata yang baik, kata-kata yang sesuai dengan iman kita, sesuai dengan firman Tuhan yang kita ucapkan saudara. Bukan kata-kata yang pesimis, aduh matilah gua lah gitu ya. Aduh gimana ini, kita gak bisa buat apa-apa lagi lah. Sepertinya sudah menyerah dengan keadaan, sudah hopeless dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan beri kita kemampuan, Tuhan berikan kita kuasa. Dan kuasa dalam perkataan ini bisa benar-benar mengubahkan, ya, bisa membawa keuntungan ataupun kerugian. Nah saudara pilih yang mana saudara ya. Jangan membuat kerugian dengan kata-kata kita yang salah ya. Yang untung saudara sendiri, yang rugi saudara sendiri. Karena itu kita pilihlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang sesuai iman kita, sesuai dengan firman Tuhan. Ya itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah kita kemudian lihat saudara apa yang terjadi dari perkataan-perkataan dari Yosua dan Kaleb ini saudara. Perkataan-perkataan yang benar ini ternyata membawa hasil yang luar biasa buat Kaleb dan Yosua. Mari sama-sama kita lihat di Bilangan 14 ayat 24 sampai dengan 30 ya. Di ayat 24 dikatakan seperti ini saudara. Tetapi hambaku Kaleb
Karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Wow. Bayangin saudara, hanya dari perkataan yang baik, perkataan sesuai dengan iman, perkataan sesuai dengan janji Tuhan, dengan firman, sesuai dengan firman Allah, ternyata itu membawa keuntungan buat Kaleb dan Yosua. Tidak hanya Kaleb dan Yosua saja yang menikmati, tetapi sampai keturunan-keturunannya pun menikmatinya. Mereka berdua bersama keturunannya dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Lalu bagaimana nasib dari 10 pengintai dan bangsa Israel lainnya, saudara ya? Kita lihat di ayat 30, saudara. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Wow. Ternyata kalau kita lihat perkataan negatif, kata-kata yang pesimis, ya. Kesimpulan-kesimpulan yang salah itu membawa kerugian yang amat besar buat bangsa Israel. 10 pengintai tidak bisa masuk. Bangsa Israel yang umur 20 tahun ke atas pun tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, padahal itu ada di depan mata mereka. Padahal itu akan menjadi tujuan yang Tuhan berikan buat mereka, dan tetapi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, mengharapkan dan tidak pernah kesampaian, saudara. Karena apa? Perkataan yang salah. Kata-kata yang pesimis, kata-kata yang negatif itu membawa kerugian yang amat besar, saudara. Jadi kalau kita lihat, saudara ya, keadaan sesukar apapun juga yang kita jalani saat-saat ini, ya, jangan ucapkan hal-hal yang buruk, kata-kata kutuk, apalagi kalau sampai kita marah-marah sama Tuhan. Ya, walaupun saat ini kita belum mengerti keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, lebih baik diam, ya, sambil kita merenungkan, sambil kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan. Lebih baik diam kalau kita belum tahu maksud dan rencana Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya ada sesuatu di balik semua yang mungkin kelihatannya kok secara kasat mata buruk ya, secara kasat mata kurang baik ya. Tetapi ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Percayalah, Tuhan tidak merancangkan hal yang jahat buat kita semua. Ya. Lalu kemudian saudara, kalau hadapi situasi-situasi seperti ini, perekonomian, usaha kita ya. Lalu pekerjaan kita bagaimana nih ya? Jangan menipu ya dengan perkataan-perkataanmu. Dalam berusaha, dalam berdagang, dalam bekerja, jangan fitnah orang dengan perkataan-perkataanmu, saudara. Orang ngabut salah sama kita memfitnah dia, menjelek-jelekan orang lain, saudara ya. Menyebarkan berita-berita bohong tentang suatu keadaan, ya. Berita bohong tentang seseorang, saudara, itu hoax kalau saat-saat ini dikatakan seperti itu, saudara. Nah, ini sangat jahat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berbuat salah di hadapan Tuhan, saudara ya. Kemudian kita juga memperdaya orang lain dengan kata-kata kita, ya. Mengambil kesempatan ya dari kelemahan-kelemahan orang lain. Nah, itu salah juga, saudara. Lalu apalagi kita membuli orang lain atau kita meremehkan orang lain, mungkin atau mengejek dia dengan fisiknya segala macam, dengan latar belakangnya dengan segala macam. Nah, itu membuli seseorang, saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara. Nah, karena itu makanya kita harus jaga perkataan kita hari-hari ini. Nah, lalu kita akan belajar, saudara, ada 3 hal yang dilakukan untuk mendapat keuntungan yang besar dari kuasa perkataan yang benar, saudara ya. Yang pertama, kita harus mendengar firman Tuhan atau janji Tuhan. Di Keluaran 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8, kita akan sama-sama baca, saudara. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Inilah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel waktu Tuhan berjanji untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Bahwa
Tuhan sudah menjanjikan ini loh. Bukan hanya buat kamu, tapi janji Tuhan ini sudah Tuhan berikan jauh-jauh hari kepada nenek moyangmu. Dari sejak zamannya Abraham, sejak zamannya Ishak dan Yakub, janji Tuhan itu sudah Tuhan berikan. Dan Tuhan ingin genapi buat bangsa Israel. Tetapi pada saat diperkatakan oleh Musa janji Tuhan ini, perkataan Tuhan ini kepada bangsa Israel, di ayat 8 dikatakan apa saudara? Mereka tidak mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan karena apa? Karena mereka putus asa, karena perbudakan yang berat itu. Ya. Seorang tidak bisa mendengarkan janji Tuhan, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya. Karena apa? Hidupnya, pikirannya sudah ruwet saudara ya. Hatinya kacau. Dipenuhi full benar. Jadi dibandingkan suara Tuhan, dibandingkan janji Tuhan itu mereka lebih cenderung berat kepada problem, masalah yang mereka hadapi. Mereka berpikir ini benang kusut saya nggak bisa keluar dari benang ini, nggak tahu bagaimana. Inilah benar-benar hidup saya udah ruwet. Sehingga banyak orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, ambil jalan pintas, bunuh diri dan segala macam saudara. Ya, berbuat yang salah dan segala macam, melakukan tindakan-tindakan yang salah, kejahatan-kejahatan, akhirnya berakibat buruk buat orang tersebut. Karena itu diminta apa? Kita harus tenangkan hati. Kalau lagi stres, putus asa, jangan berpikir terlalu jauh. Karena belum tentu kejadian. Ya. Jangan khawatir yang berlebih-lebihan, apalagi sampai paranoid saudara ya. Nah itu benar-benar memenuhi pikiran kita, hati kita ini sehingga tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tidak bisa mendengarkan janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu buat bangsa Israel dan mereka tidak mendengarkannya. Gak mampu dengar, saudara. Mereka merasa beban hidup itu masalah mereka itu lebih berat. Dan mereka gak percaya dengan janji Tuhan ini, setengah-setengah percaya. Apa dikatakan di sini? Mereka putus asa. Jangan sampai keputusasaan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita ini membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Membuat kita tidak bisa mendengar janji Tuhan. Jadi kita ini secara rohani, tuli rohani saudara. Budak saudara. Nah ini sangat-sangat disayangkan. Lalu hal yang kedua saudara ya. Tadi yang pertama kita belajar untuk mendengar janji Tuhan. Jadi buang segala macam kekacauan, kekhawatiran, sihirkan itu, bahkan sampai kalau ada intimidasi dari iblis, kita usir dalam nama Yesus Kristus. Yang merasuk kita ketakutan, kestresan, saudara ya, dan segala macam yang lain. Lalu, hal yang kedua saudara yang kita bisa lihat di sini bahwa tadi hal pertama kita mendengarkan janji atau firman Tuhan. Yang kedua kita mulai memperkatakan janji Tuhan atau firman Tuhan tersebut. Di Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Nah kalau kita di sini ada kata renungkanlah, itu dalam bahasa Inggrisnya itu meditate, ya, atau dalam bahasa Ibrani-nya ditulis hagah. Mungkin kita pernah dengar ya saudara, tapi saya mengulang lagi supaya saudara makin yakin dan makin mengerti saudara. Hagah di sini artinya apa? Bermeditasi dengan terus-menerus, berkomat-kamit atau berbisik-bisik atau bergumam yang mengatakan firman Tuhan. Jadi bukan bermeditasi bengong, melamun gitu saudara ya, mengosongkan pikiran, bukan seperti itu. Tapi meditasi yang Tuhan maksudkan di sini adalah kita berbisik-bisik atau berkomat-kamit ngomong terus soal firman Tuhan. Mengatakan firman Tuhan, mengatakan janji-janji Tuhan buat kita. Seperti misal Tuhan memberikan rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu terus diulang-ulang. Waktu sudah lagi pusing, stres, ulang-ulang terus, saudara ya. Itu kan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga bukan lagi pikiran kekalutan, kesetresan, kekhawatiran, kepanikan, kemarahan yang menguasai diri kita. Tetapi yang ada adalah janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan rancangan masa depan yang penuh harapan. Yang baik buat kita. Ya.
Bisa juga bisa oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, aku pasti sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Seperti itu terus perkatakan terus. Sudah mendengar janji Tuhan, gilirannya sekarang kita memperkatakan. Kalau doa, saya bilang berdoa, aduh Tuhan kok belum jauh-jauh. Bukan, wah Tuhan gak dengar doa saya nih. Tapi kita katakan dengan firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah itu kata-kata iman. Kata-kata firman Tuhan yang harus kita ucapkan. Lalu juga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Jadi kalau hati kita ruwet, pikiran kita ruwet, katakan seperti itu. Damai sejahtera Allah melampaui segala hikmat, melampaui segala akal, akan memelihara hatiku dan pikiranku di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Nah itu kata-kata iman ini, kata-kata firman Tuhan ini yang harus kita gumamkan, yang harus kita bicarakan, harus kita katakan. Bahkan mungkin kita berbisik-bisik, ngomong-ngomong ya komat kami, mungkin orang lain bilang ngapain lu ya gitu ya. Tapi kita sedang memperkuat hati kita, memperkuat iman kita supaya kita tidak goyah. Dan kita makin mempercayai bahwa janji Tuhan ini pasti terjadi buat saya. Ya saudara, jadi kalau kita lihat ini banyak sekali orang-orang yang hopeless, orang-orang yang kehilangan pengharapan karena apa? Mereka lupa bahwa ada janji Tuhan, ada firman Allah. Mereka taruh firman Tuhan itu di atas lemari mereka atau di dalam lemari mereka dan tidak pernah dibuka. Tidak pernah mereka dengar lagi suara firman Tuhan itu dan tidak pernah mereka lagi memperkatakan firman Tuhan itu, saudara. Akhirnya yang memenuhi hidup mereka adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain-lain, saudara. Hal-hal yang negatif, apalagi ditambah kerjanya iblis yang mengintimidasi kita, membuat kita tambah stres, saudara. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa pelajari pada hari ini adalah kita belajar untuk mempercayai firman Tuhan atau janji Tuhan. Walaupun belum melihat, tapi kita percaya itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Pasti terjadi dalam kehidupan saya. Di Roma 4 dan 20 sampai dengan 22, ini bercerita tentang Abraham, saudara ya. Abraham yang menerima janji Tuhan, ya, bahwa dia akan punya keturunan, gitu ya, bahwa dia akan masuk ke tanah perjanjian, gitu saudara ya. Nah ini sungguh luar biasa, walaupun saat itu umurnya sudah hampir 100 tahunan lebih saudara ya. Tetapi dikatakan dalam ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Belum terjadi buat Abraham, tetapi Abraham dengan yakin penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah Tuhan janjikan buat dia. Dan Tuhan mewujudkan itu menjadi benar-benar suatu kebenaran. Lahirlah Ishak, anak perjanjian itu. Ya, keturunannya Abraham. Saya ada saksinya, saudara, ada satu keluarga pengerja kami, saudara, yang pernah juga mengalami keguguran pada saat kehamilan. Kemudian dikatakan oleh dokter, wah nggak bakal punya anak lagi dan segala macam, ya, nggak bisa, susah lah ini segala macam. Tapi mereka terus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti berkuasa, mampu melakukan segala hal-hal yang mustahil buat mereka. Maka mereka pasti punya keturunan. Benar, saudara. Dan akhirnya suatu saat mereka punya keturunan, punya anak, saudara. Nggak cuma satu, tapi dua. Sekali lahir kembar anaknya, saudara ya. Luar biasa kalau janji Tuhan itu sudah Tuhan berikan, ya. Tuhan pasti genapi asal kita yang pengen janji ini. Jangan sampai meragukannya. Kita percayai janji Tuhan. Kita percayai firman Tuhan. Kita dengar terus. Lalu kita memperkatakannya terus. Siang dan malam, saudara. Dan itu menjadi iman kita, kekuatan buat kita. Untuk kita bisa masuk dalam tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan buat kita. Saya tidak tahu apa tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat saudara. Tapi saya percaya kalau saudara pegang dengan sungguh-sungguh, percayai, ya,
lalu memperkatakannya terus menerus saudara. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, di masa seperti ini, ayo semua sama-sama kita makin memperkuat iman kita di hadapan Tuhan, makin mendegur hati kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini yang sudah moral. Memang kita tahu kita harus hati-hati atau menjaga protokol kesehatan saudara, tetapi bukan menjadi takut, khawatir, gentar dan segala macam saudara. Kita percaya kita sudah jalani protokol kesehatan yang ada, tetap percaya Tuhan lindungi saya, Tuhan menjaga saya. Bahkan di masa-masa seperti ini, walaupun kita harus beribadah secara online, tetap percaya hadirat Allah menyertai kita di rumah kita masing-masing. Ada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima sampai hari ini, bahkan seterusnya di masa-masa mendatang bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berfirman-Mu. Kau menerangkan seluruh firman yang kami dengar pada hari ini dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga firman-Mu makin menguatkan dan mendegur hati kami untuk percaya setiap janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau terus mengajar kami dan mendidik kami ya Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, yang sukar seperti apapun juga yang kami hadapi hari-hari ini, kami terus mengandalkan Engkau. Berkata-katalah buat kami ya Tuhan, biar kami boleh mendengarkan perkataan-Mu, janji-Mu, firman-Mu. Dan biarlah kami juga terus memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Allah. Dan yang jelas kami mempercayai setiap perkataan-Mu, mengimaninya dalam kehidupan kami. Itu pasti terjadi buat kami ya Allah. Tidak ada kesukaran apapun yang menimpa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan apapun yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami percaya itulah yang terbaik buat kami ya Allah. Jadilah pada kami seperti perkataan-Mu Tuhan. Jadilah pada kami seperti kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari Kaleb dan Yosua ya Tuhan, yang terus mempercayai janji Tuhan dan terus memperkatakan janji Allah itu. Dan mereka melihat hasilnya, bahwa tanah perjanjian bisa mereka raih bersama-sama dengan Engkau. Halangan rintangan seberat apapun di depan kami tidak akan gentar, karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan menjaga kami dan melindungi kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu melawan negeri ini ya Tuhan. Sehingga terjadi pemulihan demi pemulihan dari penyebaran virus corona yang semakin menjadi-jadi hari ini ya Tuhan.
Pulihkan negeri ini, sehatkan negeri ini kembali ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap orang sakit terkena COVID-19 ini Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau berkati tenaga-tenaga medis, Engkau berkati tenaga-tenaga kesehatan dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau berikan stamina tubuh yang sehat kuat kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka tetap sehat dalam melayani orang-orang yang sakit ya Tuhan. Dan kami percaya orang sakit itu akan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala senior kami. Tuhan Kau jaga mereka, Kau lindungi ya Tuhan bersama anak-anaknya. Kau beri kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Dan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bapa berkati juga jemaat-jemaat yang Kau kasihi ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang melindungi mereka, menjaga mereka, keluarga demi keluarga, usaha dan pekerjaan mereka. Walaupun saat-saat ini mungkin mereka melihat secara fisik seperti tidak ada harapan, tapi kami percaya bersama Yesus kami pasti mengalami berkat Tuhan. Bersama Yesus kami akan mengalami kemenangan. Bersama Yesus kami akan mengalami terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus memberkati, melindungi kami dan menjaga kami dengan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah ya Allah. Terpuji nama Tuhan, kami ucap syukur. Dan biarlah kasih-Mu, perlindungan-Mu yang terbaik buat kami semua. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua tadi berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara. Salam sehat selalu saudara ya. Haleluya. Sampai ketemu lagi dalam ibadah kita di minggu depan. Tuhan Yesus berkati.